Tikas Al-Izzat Al-Islamiyah Cilacap. Bersama saya, Liana Amalia Herunisa yang akan memandu sharing pada hari ini. Gimana nih kabar dari teman-teman semua? Baik ya, Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sharing-sharing pada hari ini itu akan membahas nih tema yang sangat menarik sekali untuk dibahas. Pada kepo enggak teman-teman semua? Kepo ya tentunya. Jadi sharing pada hari ini kita akan membahas latihan pada penderita hipertensi selama di rumah saja. Wah, sangat menarik sekali ya untuk dibahas, apalagi saat masa-masa PPKM. Jadi pentingnya kita untuk latihan hipertensi di rumah saja. Nah, sebelum kita memasuki materi sharing pada hari ini, alangkah baiknya kita mengenal siapa dulu nih narasumber kita pada hari ini. Beliau merupakan mahasiswi D3 Fisioterapi Tikas Al-Izzat Al-Islamiyah Cilacap. Mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Aci. Halo Mbak Aci. Halo Yana, halo. Gimana nih kabar dari Mbak Aci? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mbak ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Mbak ya di masa wabah pandemi ini. Nah, tadi sempat disinggung Mbak masalah tema pada hari ini, yaitu latihan untuk penderita hipertensi selama di rumah saja. Nah, hipertensi sendiri kan banyak nih yang dialami oleh masyarakat di Indonesia. Nah, sebelum itu pengertian dari hipertensi sendiri itu apa sih Mbak? Oke, hipertensi yaitu suatu keadaan di mana tekanan darah itu sama atau lebih dari 140/90 mm air raksa. Jadi memang tekanan darah itu harus diukur untuk mengetahui apakah seseorang itu terkena hipertensi atau tidak. Selain itu, hipertensi sering disebut sebagai silent killer nih. Kenapa kok disebut silent killer? Karena munculnya itu tiba-tiba, nggak tahu gejalanya itu gimana. Selain sering disebut sebagai silent killer, penyakit ini juga menjadi faktor utama penyakit kardiovaskular seperti stroke, kemudian serangan jantung, gangguan ginjal, dan lain sebagainya. Hipertensi juga telah lama diketahui sebagai penyakit yang melibatkan banyak faktor, seperti faktor internal kayak jenis kelamin, kemudian umur, genetik, dan faktor eksternal itu biasanya dari pola hidup, pola makan, dan olahraga sebagainya. Baik nih Mbak, tadi ada kata-kata yang sangat mengerikan nih Mbak, silent killer, berarti diam-diam mematikan ya Mbak ya? Kok bisa Mbak kayak gitu? Nah, biasanya penderita tekanan darah tinggi ini tidak mengetahui bahwa dia memiliki darah tinggi karena gejalanya memang tidak jelas. Nah, biasanya orang yang memiliki alarm di dalam tubuhnya itu ketika tekanan darahnya tinggi, dia akan merasakan sakit kepala, kemudian nyeri otot, pusing, dan lain sebagainya. Wah Mbak, hipertensi sendiri berarti berbahaya sekali ya Mbak ya, apalagi kalau kita itu nggak tahu nih kita mengalami hipertensi tersebut. Nah, penyebab dari hipertensi sendiri itu apa ya Mbak? Nah, jadi hipertensi itu ada dua macam ya. Yang pertama primer, yang kedua sekunder. Yang primer ini memang belum diketahui penyebabnya itu apa. Kalau yang sekunder itu biasanya dari penyakit-penyakit seperti penyakit ginjal, kemudian kecanduan alkohol, kelainan hormon, dan lain sebagainya. Nih Mbak, untuk faktor resiko yang rentan terkena hipertensi sendiri itu dari siapa aja Mbak? Apakah perempuan atau yang lebih banyak laki-laki Mbak? Oke, kalau ngomongin resiko, semua orang pasti beresiko terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tapi biasanya lebih beresiko itu umur 45 tahun ke atas, karena semakin tua usia kita, pembuluh darah itu akan semakin kaku sehingga tekanan dalam pembuluh darah itu akan meningkat. Kemudian laki-laki lebih beresiko daripada perempuan karena masalah hormonal. Kemudian ada riwayat keluarga yang kena hipertensi, misalnya papahnya atau ibu atau nenek dan kakeknya, itu juga bisa jadi terkena hipertensi. Kemudian ada juga yang obesitas atau berlebihan berat badan. Selanjutnya itu karena gaya hidup atau lifestyle yang kurang sehat. Oh, berarti lebih ke laki-laki dan lansia yang biasa terkena hipertensi sendiri.
yang lebih penting. Kasih tahu teman-teman yang di rumah dong, bagaimana sih cara untuk mencegah dari hipertensi itu sendiri? Nah, untuk pencegahannya yang pertama itu kita bisa membatasi konsumsi garam. Kenapa? Karena semakin banyak garam yang kita konsumsi akan semakin bertambah risiko kita terkena hipertensi. Nah, menurut American Heart Association, asupan garam yang kita perlukan sehari itu sekitar 2.300 mg atau setara dengan 1 sendok teh. Kemudian olahraga secara teratur. Nah, udah pada tahu sendiri kan manfaat dari olahraga itu apa? Karena orang yang secara teratur sering berolahraga itu akan lebih terkena hipertensi, itu resikonya lebih rendah dibanding orang yang tidak pernah olahraga. Karena olahraga sendiri itu kan akan memperkuat kerja jantung, sehingga pembuluh pun akan lebih sehat. Kemudian menjaga berat badan ideal. Nah, biasanya kan banyaknya orang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas itu lebih beresiko atau rentan terkena hipertensi dibanding orang yang nggak obesitas. Itu karena kan kalau obesitas tuh kan dia tuh banyak lemak. Nah, itu tuh menyebabkan resistensi pada pembuluh darah sehingga kerja jantung itu bertambah. Selanjutnya itu batasi konsumsi kafein. Seperti yang diketahui, kafein itu dapat meningkatkan tekanan darah, terutama bagi orang-orang yang jarang minum kopi berkafein. Kalau dilansir dari National Health Service itu, mengonsumsi kafein itu tidak boleh lebih dari 4 cangkir per hari. Gitu. Kan biasanya kalau bapak-bapak atau mas-mas itu kan sehari bisa banter banget tuh kopinya. Nah, itu dibatasin karena itu dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, yang selanjutnya itu berhenti merokok. Kan kita tahu nih, rokok ini sangat amat berbahaya. Rokok ini nggak cuma berbahaya buat paru-paru, tapi juga dapat meningkatkan resiko terkena serangan jantung dan tekanan darah naik. Nah, nikotin dan zat berbahaya lainnya ini dapat meningkatkan tekanan darah dengan cara mempersempit pembuluh darah. Jadi makanya lebih baik berhenti merokok daripada terkena risiko hipertensi. Wah, berarti cara pencegahannya itu ada beberapa ya, Bang. Mulai dari kayak membatasi makanan yang bergaram-garam kayak gitu, terus menjaga tubuh agar ideal, terus berhenti merokok juga, dan membatasi untuk minum yang berkafein gitu. Mbak, di masa pandemi ini COVID-19 ini kan banyak tuh yang mengalami positif kayak gitu ya, Mbak, terkena COVID, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, lansia dan sebagainya. Nah, mereka itu biasanya ada kayak riwayat penyakitnya, kayak hipertensi, diabetes. Nah, untuk hipertensi sendiri apakah berpengaruh atau enggak sih, Mbak, untuk pada kasus COVID-19 ini? Kalau menurut Ketua INAS atau Indonesia Society of Hypertensi, Dr. Tunggul Situmorang menjelaskan kalau sejauh ini sih belum ada penelitian yang menemukan sebab akibat antara COVID-19 dengan hipertensi. Namun hipertensi ini bisa memperburuk keadaan pasien karena ini kan berkaitan sama seluruh tubuh ya, jantung dan sebagainya. Jadi ini pasien itu harus berjuang melawan dua penyakit ini. Jadi faktor resiko kematian itu hipertensi sendiri itu bisa dikendalikan apa enggak sih? Mungkin ada peran fisioterapinya itu gimana ya, Mbak, untuk penderita hipertensi itu sendiri? Hipertensi itu sebenarnya bisa dikendalikan atau bahkan bisa juga diturunkan. Nah, di sini aku kasih penggabungan latihan dari progressive muscle relaxation dan slow breathing atau SPBE. Nah, PMR itu apa sih? Nah, progressive muscle relaxation ini adalah satu metode sederhana yang dilakukan dalam dua proses, yaitu menegakkan otot dan merelaksasikan otot pada satu bagian tubuh dalam satu waktu, yang bertujuan untuk memberi perasaan relaksasi pada fisik. Nah, latihan ini juga bisa dilakukan di rumah secara mandiri. Jadi itu kan memudahkan seseorang untuk melakukan latihan tanpa perlu bantuan orang lain. Nah, latihan ini juga bisa dilakukan dengan posisi yang nyaman, senyamannya orang aja. Duduk boleh, tiduran juga boleh. Terus selanjutnya itu ada slow breathing exercise. Nah, PMR ini bisa dikombinasikan dengan slow breathing exercise. Apa sih SBB itu? Slow breathing ini adalah suatu tindakan yang dihindari untuk mengatur pernafasan secara dalam dan lambat, yang bertujuan untuk mendapatkan efek relaksasi. Nah, pernafasan yang dilakukan secara dalam dan lambat ini dapat meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh itu meningkat dan juga merangsang kanal saraf tubuh
dari rangsangan ini ada respon dari tubuh itu vasodilatasi pembuluh darah dan juga menurunkan tekanan vaskuler sehingga tekanan darah pun ikut turun gitu. Ada beberapa gerakan PMR. Yang pertama adalah duduk dengan rileks. Kemudian kepalkan tangan Anda sekuat mungkin sambil menarik nafas dalam secara perlahan. Lalu tahan selama 5 detik. Setelah itu, buang nafas sembari melepaskan kepalan tangan. Lakukan gerakan ini sebanyak 2 kali pengulangan. Gerakan yang kedua, tekuk pergelangan tangan Anda sampai jari-jari menghadap ke langit-langit sambil menarik nafas dalam dan perlahan. Tahan selama 5 detik. Kemudian hembuskan nafas sembari merelaksasikan pergelangan tangan Anda. Lakukan gerakan yang sama sebanyak 2 kali. Gerakan yang ketiga, kepalkan kedua tangan dan tekuk siku Anda sembari mengambil nafas dalam dan perlahan hingga dapat dirasakan ketegangan. Tahan selama 5 detik, kemudian lepaskan perlahan-lahan disertai buang nafas. Lakukan gerakan ini sebanyak 2 kali pengulangan. Gerakan yang keempat, angkat kedua bahu Anda setinggi-tingginya hingga dapat dirasakan ketegangan sembari mengambil nafas dalam secara perlahan. Kemudian tahan selama 5 detik. Setelah itu buang nafas dan relaksasikan bahu Anda. Lakukan gerakan yang sama sebanyak 2 kali pengulangan. Gerakan yang kelima, duduk dengan rileks tanpa sandaran. Kemudian busungkan dada Anda sembari mengambil nafas dalam secara perlahan hingga merasakan ketegangan. Tahan selama 5 detik. Kemudian hembuskan nafas sembari merelaksasikan dada Anda. Lakukan gerakan yang sama sebanyak 2 kali pengulangan. Gerakan yang keenam, duduk dengan rileks. Kemudian luruskan kaki Anda dan tekuk ke arah langit-langit sembari mengambil nafas dalam secara perlahan. Kemudian tahan selama 5 detik. Lalu hembuskan nafas secara perlahan sembari merelaksasikan pergelangan kaki Anda. Lakukan pengulangan gerakan yang sama sebanyak 2 kali. Gerakan yang ketujuh, luruskan kaki Anda, kemudian tekuk ke arah bawah sembari mengambil nafas dalam secara perlahan, kemudian tahan selama 5 detik, lalu hembuskan nafas secara perlahan sembari merelaksasikan pergelangan kaki Anda. Lakukan gerakan yang sama sebanyak 2 kali pengulangan. Oh iya Mbak Arci, untuk penderita COVID-19 ini kan biasanya ada yang hipertensi nih, nah tidak bisa melakukan aktivitas yang terlalu berat gitu Mbak. Nah itu ada cara lain nggak Mbak untuk latihannya? Kalau pasien COVID ini tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan-gerakan PMR yang disebutin, bisa juga pakai latihan pernafasan. Caranya, cara melakukan latihan pernafasan yang pertama adalah duduk di kursi dengan posisi tubuh yang tegak dan senyaman mungkin. Letakkan tangan Anda di atas perut. Bernafaslah melalui hidung. Rasakan perut Anda mengembang dan mengempis dengan perlahan. Rilekskan dada, bahu, dan lengan Anda. Latihan ini bisa dilakukan sebanyak 5 kali.
ulangi pola pernafasan tersebut untuk mendapatkan pola pernafasan yang tenang dan nyaman. Nah, latihan ini bisa dilakukan setiap hari, boleh kapan aja gitu. Terutama kalau memang lagi ngerasain sesak nafas itu juga boleh dilakuin. Berarti bisa dilakukan kapan aja Mbak ya. Wah, acara sharing pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah berbagi ilmu yang sangat banyak ini ya teman-teman. Mulai kita jadi banyak tahu nih mengenai apa itu hipertensi, terus cara pencegahannya itu gimana, penyebabnya apa aja, hingga gimana sih cara mengendalikan hipertensi itu sendiri. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Mbak Aci yang sudah mau sharing-sharing kepada kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan acara sharing pada hari ini. Tetap jaga kesehatannya ya teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatannya, dan jangan lupa 5S-nya ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.